Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Polinte, guru di SDN 15 Bolang Itang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, akan menyajikan konten karya yang diberi judul Nora Play, norma dan aturan dalam aksi role playing. Norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membentuk karakter dan tata tertib sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Namun, siswa sering mengalami kesulitan memahami makna dan penerapan norma tersebut secara konkret hanya melalui metode ceramah. Sementara pembelajaran di sekolah saat ini masih banyak menggunakan metode ceramah yang cenderung monoton dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Kondisi tersebut menyebabkan minat belajar siswa menurun serta kurangnya kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, model pembelajaran role playing dipilih sebagai alternatif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan, sekaligus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Tantangannya, sebagian siswa kurang aktif dan hanya menghafal norma dan aturan tanpa memahami alasan pentingnya norma dan aturan tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran mereka untuk menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan nyata serta dampaknya jika dilanggar. Siswa juga cenderung pasif dalam pembelajaran konvensional sehingga kurang terlatih dalam pengambilan keputusan sesuai norma dan aturan yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan model pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa seperti role playing. Model pembelajaran role playing memungkinkan siswa berperan langsung dalam situasi nyata. Selain itu, dapat melatih keterampilan sosial dan menjalankan norma dan aturan, sehingga mereka dapat merasakan dampak pelanggaran dan penerapan norma secara langsung. Penerapan pembelajaran role playing memiliki keterbatasan waktu selama jam pelajaran. Karena proses persiapan dan pelaksanaan skenario membutuhkan waktu yang cukup. Guru seringkali harus merancang dan mengembangkan skenario di luar jam belajar resmi. Hal ini memerlukan komitmen ekstra dari guru untuk memastikan materi dan situasi yang dibuat relevan, menarik, dan efektif dalam menunjang pembelajaran. Alur situasi dalam penerapan pembelajaran kali ini, pertama-tama guru memberikan penjelasan pendalaman materi kepada siswa. Selanjutnya, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan skenario yang menggambarkan situasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Misalnya, dalam skenario diperlihatkan pelanggaran norma yang berbeda. Misalnya pelanggaran norma kesopanan seperti membuang sampah sembarangan saat berada di dalam kelas. Pelanggaran norma agama seperti tidak berdoa saat mau makan. Pelanggaran norma kesusilaan seperti bersikap menyakiti teman. Dan pelanggaran norma hukum seperti menemukan barang orang lain dan tidak jujur. Tantangan situasi dalam pembelajaran ini, setiap kelompok diberi naskah dialog yang harus diperankan dengan menerapkan norma dan aturan yang berlaku. Misalnya, ada siswa yang melanggar norma seperti norma kesopanan dengan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Norma agama dengan tidak berdoa saat makan. Norma kesusilaan dengan bersikap menyakiti teman, dan norma hukum dengan tidak bersikap jujur saat menemukan barang orang lain.
Di sisi lain, ada siswa lain yang bijak, menasehati, dan mengingatkan teman-temannya agar kembali mematuhi norma tersebut demi terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Action dari pembelajaran kali ini, siswa memainkan peran sesuai skenario, berinteraksi sesuai dengan norma. Guru mengamati dan membimbing agar siswa dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang sesuai atau melanggar aturan. Siswa yang lainnya memperhatikan cara temannya menerapkan norma yang diperankan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, siapa yang buang sampah sembarangan? Saya, Bu, maaf, saya tidak sadar tadi. Budi, ayo ke sini Budi. Budi dan teman-teman semuanya, ingat ya, telepon Budi hari ini Ibu maafkan, tapi kita harus ingat bahwa kita harus menerapkan norma kesopanan dengan cara menjaga kebersihan kelas dan saling menghargai antar teman ya. Ya Budi ya, Budi sudah tahu tidak kalau sampah itu buangnya harus di mana? Di mana? Di tempat sampah. Ayo Budi, silakan buang sampahnya di tempat sampah ya. Oke, teman-teman, adik-adik yang lain silakan persiapkan untuk pelajaran kita hari ini. Jangan lupa baca doa sebelum makan. Iya, Ran, itu bagian dari norma agama supaya kita selalu ingat bersyukur. Aduh, itu kan nggak penting. Yang penting kayaknya. Budi, doa itu tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lupa bersyukur, hidup bisa jadi sombong. Ya juga ya, saya baru sendiri. Aduh, sakit Budi. Budi, kamu sudah melanggar norma kesusilaan. Kita tidak boleh menyakiti orang lain walau itu cuma bercanda. Maaf ya, aku tidak bermaksud. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Budi. Bagus, Budi. Kalau semua orang melanggar norma seperti itu, pasti sekolah akan menjadi tidak aman dan menjadi tidak nyaman. Ada uang jatuh, lumayan buat jajan. Jangan, Budi. Itu bukan milikmu. Harus diserahkan ke guru atau kantor sekolah. Karena dalam aturan sekolah barang temuan diharuskan dikasih kepada guru piket dan kamu telah jujur untuk menjalankan norma hukum dan kejujuran. Baik, saya serahkan ke Ibu Aprilia. Wah, ada apa nih anak-anak? Bu Aprilia, ada uang jatuh. Wah, baik Budi, terima kasih ya. Kamu berarti sudah menerapkan norma hukum Budi. Nah, jika semua anak-anak di sekolah ini bersikap jujur seperti Budi, pasti sekolah kita ini akan aman dan tertib. Ya, kita semua harus jujur ya. Ibu bangga pada kamu Budi. Terima kasih ya. Ayo kita masuk kelas. Refleksi dari pembelajaran kali ini, setelah selesai bermain peran, beberapa siswa didapati sedang berbincang dengan topik bagaimana hidup tanpa norma. Nampak beberapa siswa sudah mulai paham tentang pentingnya penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa norma hukum, semua orang bisa berbuat seenaknya dan dunia jadi kacau. Nah, anak-anak sedang apa ini? Membahas tentang pelajaran tadi ya? Ya, Bu. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang norma-norma yang kita pelajari tadi? Sudah, Bu. Berarti kalian sudah bisa mengerti ya dan menerapkan tentang aturan-aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari ya? Bu. Ya, coba kalian bayangkan bagaimana hidup kita kalau tanpa norma. Sudah bisa dibayangkan kan? Sudah, Bu. Jadi, kita usahakan dalam menjalankan hidup sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah, kita harus tetap mematuhi norma dan aturan-aturan yang ada. Oke? Semuanya sudah paham kan? Refleksi dilanjutkan di dalam kelas. Guru dan siswa berdiskusi bersama tentang pengalaman saat bermain peran, kesulitan yang ditemui, serta pentingnya penerapan norma dan aturan dalam kehidupan nyata agar tercipta lingkungan yang harmonis dan tertib. Guru menutup pelajaran dengan memberikan apresiasi tepuk tangan kepada seluruh siswa dan pembelajaran selesai. Sekian konten karya dari saya.
Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.